Senjata api ditemukan di Waikanan, titik terang kasus 3 polisi tewas. KPK kembali ke Oku, periksa kantor dinas, koper dokumen diamankan. Antisipasi lonjakan mudik tol Palindra Indraprabu, tambah kartu dan siagakan petugas. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Surabiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbarsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Tim investigasi insiden tertembaknya 3 polisi saat menggerebek lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung, menemukan 1 senjata api yang diduga digunakan oknum TNI. Senjata ditemukan sekitar 5-6 km dari lokasi sabung ayam. Tim investigasi TNI dan Polri dalam meninggalnya 3 polisi saat menggerebek lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung, menemukan 1 pucuk senjata api yang diduga digunakan oknum TNI saat insiden terjadi. Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya pada Rabu 19 Maret 2025 malam di Makodam 2 Sriwijaya. Kapendam menjelaskan senjata api itu ditemukan sekitar 5-6 km dari lokasi sabung ayam di semak-semak. Senjata yang ditemukan laras panjang memiliki kaliber 5,56 mm. Namun, apakah senjata tersebut yang digunakan oleh 2 oknum anggota TNI yang saat ini status menjadi saksi dalam kasus ini masih dalam penyelidikan. Senjata sudah berada di Denpom Bandar Lampung untuk diperiksa dan juga diperiksa oleh bagian peralatan TNI AD dari Kodam 2 Sriwijaya. Sore ini senjata yang hilang, artinya kemarin mungkin oleh pelaku dibuang, sudah ditemukan. Sekarang lagi berproses menuju Denpom 23 Bandar Lampung. Dalam proses pemeriksaan mungkin besok akan dicek oleh peralatan TNI AD, dalam hal ini mungkin kepalanya Kodam. Nah, itu jenisnya laras panjang, ukuran 5,56, kalibernya ya 5,56 mm. Kapendam juga menjelaskan beberapa selongsong peluru seperti yang ditemukan di TKP diperuntukkan untuk berbagai jenis senjata. Di antaranya jenis kaliber 5,56 mm yang digunakan TNI dan Polri, serta kaliber 9 mm umumnya digunakan untuk senpi laras pendek, sementara kaliber 7,72 biasa untuk senjata seperti AK-47. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, tangis haru mengiringi pemakaman Aibda Anumerta Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, Waikanan, Lampung, yang menjadi korban dalam insiden penembakan saat menggerebek judi sabung ayam. Jenazahnya sudah dimakamkan di TPU Desa Sumber Agung, Buai, Madang, Oku Timur. Saya selaku Inspektur Upacara menerima jenazah Aibda Anumerta Petrus Aprianto, NRP 85. Setibanya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Buai, Madang, Oku Timur pada Selasa 18 Maret 2025 sore, jenazah Aibda Anumerta Petrus Aprianto dimakamkan di TPU setempat. Prosesi pemakaman berlangsung penuh haru diiringi isak tangis keluarga yang tak kuasa menahan kesedihan. Sejumlah anggota kepolisian dari Polres Oku Timur dan Polda Lampung turut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Prosesi pemakaman dipimpin Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Irfan Nurmansyah. Aibda Anumerta Petrus Aprianto merupakan salah satu dari 3 anggota kepolisian yang gugur dalam insiden penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat yang mengenalnya sebagai sosok yang berdedikasi dalam tugas. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan.
Saudara Kapolsek Negara Batin Waikanan Lampung, AKP Anumerta Lucianto, menjadi salah satu korban tewas dalam insiden penembakan saat penggerebekan sabung ayam di Lampung. Lucianto telah bertugas di Kapolsek sejak 1993. Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai sosok yang disiplin dan berdedikasi dalam tugas. Kesedihan masih menyelimuti keluarga AKP Anumerta Lucianto, salah satu korban penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. AKP Anumerta Lucianto lahir di Oku Timur 5 Juni 1972. Ia mengawali karirnya di kepolisian sebagai bintara pada 1993 dan bertugas di beberapa wilayah, seperti Polsek Lampung Barat, Kota Agung, dan Pringsewu. Pada 2018, Lucianto naik pangkat menjadi perwira pertama dengan pangkat Inspektur 2 dan menjabat sebagai Kasih Obserse di Polsek Persiapan Semangka. Karirnya terus berkembang hingga pada 2023 ia dipromosikan menjadi Inspektur 1 dan bertugas sebagai Kapolsek Tanggamus. Awal 2024 ia dipercaya menjabat Kapolsek Negara Batin Waikanan hingga Maret 2025. Memang dia tuh pilihannya di situ. Oh, kayaknya di situ. Tapi keluarga di sini? Keluarga di sini. Belum pernah diajak ke situ keluarga? Ayo. Nggak pernah tinggal di situ? Di sini aja? Ya enggak ya pernah. Oh, pernah tinggal di situ juga? Nah, dia kan punya rumah di Tanggamus, Persewu. Persewu, ya Nah, waktu. di sini kan di orang tuanya di sini. Oh. Dia anak bungsu, jadi semua keluarga di sini. Jadi kalau ada apa-apa dia pulangnya ke sini. Oh, gitu. Nanti di situ tugas, keluarga di sini ya? Iya. Anak beliau satu, Pak? Satu perempuan. Sudah kuliah atau masih sekolah? Sudah kuliah. Sudah kuliah. AKP Anumerta Lucianto meninggalkan seorang istri, Sasmiatun, dan putri sematawayangnya Sabila Aina Sulistia. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saudara Sabila Aina Sulistia, putri sematawayang AKP Anumerta Lucianto, berharap proses hukum atas kasus yang menewaskan ayahnya dapat berjalan dengan adil. Ia juga meminta Presiden turun tangan dan ikut mengawal kasus ini hingga tuntas. Sabila Aina Sulistia, putri sematawayang AKP Anumerta Lucianto, masih sulit menerima kepergian sang ayah. Polisi yang gugur dalam insiden penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia berharap kasus yang menewaskan ayahnya dapat ditangani dengan adil dan transparan. Saya hanya ingin keadilan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sabila juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk mengawal kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin, Waikanan, Lampung. Para Bapak Panglima dan Bapak Presiden, saya mohon sangat ungkap kasus ini secara transparan mungkin. Saya mau keadilan untuk bapak saya. Karena dengan kejadian ini, saya kehilangan sosok ayah satu-satunya di hidup saya. Saya mau mereka diadili seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bila perlu. Dalam kesedihannya, Sabila mengungkapkan sudah 1 tahun terakhir ia tidak bertemu sang ayah. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan luka yang mendalam bagi dirinya dan keluarga. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah sejumlah kantor di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan terkait operasi tangkap tangan yang berlangsung pada pekan lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah kantor di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan dalam upaya mengumpulkan bukti tambahan terkait operasi tangkap tangan yang berlangsung pekan lalu. Lokasi pertama yang digeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penggeledahan dengan pengawalan ketat dari polisi.
Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Kepala Dinas PUPR Oku, NP, yang ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya. Dari dalam kantor, penyidik KPK membawa beberapa koper diduga berkaitan dengan kasus yang ditangani. Sekretaris Dinas PUPR Oku, M. Doro Jatun, mengakui penggeledahan di ruang kerja Kepala Dinas dan penyitaan sejumlah dokumen. Namun ia memastikan pelayanan di dinas tetap berjalan seperti biasa. Tim dari KPK yang mana tujuan mereka datang ke sini tindak lanjut untuk melihat dan memeriksa serta membawa beberapa alat bukti yang mungkin masih diperlukan atau untuk digunakan bagi mereka di dalam proses yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah kami di sini semua hadir, mulai dari sekretaris, seluruh kepala bidang, kemudian PPK, kemudian Kasubag lengkap dan juga bendahara serta staf yang lain semuanya hadir tetap di kantor PUPR. Selain kantor PUPR, KPK juga menggeledah kantor pemerintah kabupaten serta kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 6 tersangka, masing-masing 1 aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, 3 anggota DPRD, dan 2 kontraktor. Dari operasi ini, KPK menyita uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Membahas. Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. Sebelumnya dikabarkan 3 anggota Polri aktif yang bertugas di wilayah Polsek Negara Batin, Kabupaten Waika dan Provinsi Lampung meninggal dunia saat gerebek judi sabung ayam dan mengalami luka tembak di bagian kepala. Diketahui anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas diantaranya Kapolsek Negara Batin AKP Lusianto dan 2 anggotanya, yakni Aibda Petrus Aprianto dan Bribtu M. Galip Surya. Atas peristiwa ini, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyampaikan duka yang sangat mendalam atas gugurnya 3 personel Polres Waikanan yang sedang bertugas. Boleh dijelaskan, Bu Kabid? Ya, rekam, ya. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Surya Ganta. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman atas penembakan ketiga anggota polisi ini. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Suasana duka menyelimuti kediaman Bribda Galip Surya Ganta, salah satu dari 3 anggota polisi yang gugur saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Chandra, paman dari almarhum Bribda Galip, menuturkan pihak keluarga merasa sangat terpukul dan kehilangan atas wafatnya sang putra yang baru sekitar 4 tahun berdinas sebagai anggota Polri. Bribda Galip Surya Ganta juga dikenal sebagai sosok yang begitu sayang dengan keluarga. Hal ini juga dibuktikan bahwa almarhum akan mengurus mutasi ke Polda Lampung demi bisa menemani sang ibunda pasca berpulangnya sang ayah pada 17 Februari 2025 lalu. Pihak keluarga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kematian Bribda Galip dan menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Almarhum bertiga ini menjalankan tugas negara loh untuk memberantas kemaksiatan di bulan Ramadan puasa.
malah dihabisi begitu. Jadi kami mohon hukum yang seberat-beratnya. Mohon penegak hukum. Kita nggak usah pandang siapa pelakunya apa, manusia sama. Di mata hukum sama, di mata Allah sama. Hukum yang seberat-beratnya, nyawa. Ini adik-adik ya, biar tahu. Setelah ayahnya berpulang 1 bulan lalu, Galip ini tulang punggung, ibunya nggak kerja, ibu rumah tangga. Peristiwa meninggalnya 3 anggota Polri diantaranya Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta ini terjadi pada Senin sore kemarin. Ketiganya tewas setelah mengalami luka tembak oleh orang tak dikenal saat akan berupaya menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Saat ini jenazah tengah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Tiga polisi yang gugur saat melakukan penggerbekan di arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung setelah menempuh perjalanan sekitar 5 hingga 6 jam. Iringan isak tangis keluarga pecah kala ikut mengantar almarhum ke rumah sakit di Bandar Lampung untuk dilakukan otopsi. Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, ketika jasad almarhum yakni Ibtu Lusianto, Kapolsek Negara Batin, dan 2 anggotanya yakni Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Suryaganta langsung dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan otopsi. Diketahui sebelumnya peristiwa penembakan terjadi pada Senin sore kemarin di saat ketiga anggota polisi mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Saat itu, polisi mendapat perlawanan aktif dari para pelaku pemain judi sabung ayam hingga 3 anggota Polri tewas ditembak. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Tangis keluarga dan rekan sejawat pecah saat 3 jenazah anggota Polri yang menjadi korban penembakan tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Ketiganya gugur dalam tugas saat menggerebek arena perjudian sabung ayam di Kampung Bandar Manik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Jenazah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto tiba pertama kali dan langsung dimasukkan ke ruang otopsi. Menyusul kemudian jenazah Bribka Petrus dan Bribda Galip untuk proses serupa. Isak tangis keluarga yang menunggu di depan ruang otopsi menambah suasana duka di rumah sakit ini. Kalau dalam keluarga sangat-sangat baik, sangat kekeluargaan. Kami keluarga besar berharap proses hukum seadil-adil tegak itu. Usai dilakukan otopsi, ketiga jenazah akan dibawa ke masing-masing rumah duka yang berada di Sumatera Selatan dan Kota Bandar Lampung untuk dimakamkan secara kedinasan Polri. Hingga saat ini, pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung masih terus melakukan proses otopsi. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung. Sejumlah remaja yang tengah nongkrong sambil berpesta minuman keras di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu seketika panik saat didatangi tim Satreskrim Polresta Bengkulu. Para remaja yang masih berstatus pelajar ini langsung digeledah oleh petugas, mengingat mereka masih berada di luar rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas. Selain mendapati puluhan pelajar, petugas juga mendapati pasangan muda-mudi tengah berpesta miras di tempat hiburan malam. Puluhan botol miras dan tuak lalu disita dan dimusnahkan. Sedangkan para pelajar diberi pembinaan agar tak mengulangi lagi kegiatan serupa. Kita mendapati para pemuda yang duduk nongkrong sambil menunggu tuak. Jadi kita berikan himbauan secara preventif dan kita juga memeriksa kelengkapan dari kendaraan bermotor, dan para pemuda tersebut kita periksa dan rupanya para pemuda tersebut merupakan masih pelajar ya.
Operasi Pekat ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban dan mencegah pergaulan bebas serta penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Satu persatu warung remang yang berada di area wisata Pantai Panjang digeledah. Suasana pun mendadak tegang. Pemilik warung remang dan para pengunjung tampak panik saat petugas melakukan pemeriksaan. Meski tak mendapati senjata tajam dan obat-obatan terlarang, petugas menemukan minuman keras dan ratusan liter tuak di warung remang tersebut. Miras tersebut kemudian langsung dimusnahkan di lokasi. Dalam kegiatan ini kami berhasil mengamankan beberapa jenis minuman keras, diantaranya ada tuak, ada juga minuman-minuman keras lainnya yang pada saat ini sudah kita amankan dan sudah kita bawa di Polsek Agung. Untuk minuman tuaknya tadi sudah kita musnahkan. Jangan terpesona dengan yang namanya minuman keras, karena ada beberapa kejadian baru-baru ini ada teman sendiri sampai membunuh temannya sendiri karena dipengaruhi oleh minuman keras berupa tuak. Razia warung remang yang tetap nekat beroperasi di bulan Ramadan terus dilakukan polisi untuk memastikan keamanan masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tunjangan hari raya yang ditunjukkan bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu mulai dibayarkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebanyak 73 miliar rupiah dengan rincian 56 miliar rupiah untuk THR dan 16 miliar rupiah untuk komponen tambahan penghasilan pegawai. THR ASN sendiri meliputi gaji penuh ASN tanpa potongan. Kini Pemprov tengah menyiapkan peraturan gubernur yang mengatur tentang pencairan THR ASN. Peraturan gubernur tersebut akan menjadi acuan OPD untuk mencairkan THR. Tanggal 10 Maret sudah bisa cair. Nah, kita Pemprov saat ini sedang menyusun peraturan kepala daerah. Insya Allah hari ini selesai. Target hari Senin sudah ada pembayaran THR. Di THR itu komponennya gaji 1 bulan dan tunjangan kinerja atau TPP selama 1 bulan. Total anggarannya berapa? Kalau untuk totalnya itu sekitar 73 miliar. Jadi untuk gajinya itu 56 miliar, untuk komponen TPP-nya sekitar 16 miliar. Jadi total. THR ASN diharapkan mampu digunakan dengan baik sehingga berdampak positif pada perekonomian di Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu dilarang menggunakan mobil dinas mereka untuk kepentingan mudik lebaran. Hal itu ditegaskan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Kebijakan ini diambil agar memastikan kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan saja. Namun demikian, kebijakan ini bisa dibatalkan jika nantinya ada instruksi khusus Presiden yang memperbolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Helmi menyebut pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengikuti kebijakan dan aturan yang dikeluarkan langsung oleh Presiden. Mobil dinas, ya jangan dipakai untuk lebaran, ya. Tapi Presiden putuskan, kalau Presiden pakai. Kalau Presiden ngomong jangan, ya. Jadi Pemprov ikut Presiden. Kalau Presiden katakan boleh dipakai untuk liburan, berarti Gubernur katakan boleh. Tapi kalau Presiden katakan nggak boleh, berarti nggak boleh. Oke ya? Oke Pak, makasih Pak. Sementara itu, di tahun sebelumnya, ASN Pemprov Bengkulu diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran. Namun penggunaan kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk mudik di dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan saja Kompas Pembahasan masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Pembahasan. Saudara, seorang anak yang tenggelam di Sungai Lematang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 3 hari pencarian. Korban terseret arus saat mandi bersama teman-temannya.
Setelah 3 hari pencarian, Rizky 12 tahun, anak yang tenggelam di Sungai Lematang, Kampung 5, Desa Belimbing, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban sekitar 11 km dari lokasi awal ia tenggelam. Korban ditemukan mengapung di sungai setelah pencarian sempat terhambat cuaca buruk dan derasnya arus. Jenazah Rizky langsung dibawa keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, Rizky terseret arus saat mandi bersama 3 temannya pada hari Minggu lalu. Rekan-rekannya sempat berusaha menolong, namun upaya itu gagal. Korban telah ditemukan pukul 7:10 di pinggir sungai, keadaan meninggal dunia dengan jarak dari LKK 11 km dan korban telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke rumah duka. Sekian. Dengan meningkatnya kasus tenggelam, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di sungai saat arus deras atau cuaca buruk. Orang tua juga diminta lebih mengawasi anak-anak agar tidak berenang di sungai demi mencegah kejadian serupa. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, lonjakan jumlah kendaraan diprediksi terjadi di ruas tol Trans Sumatera, khususnya Palembang Indralaya dan Indralaya Prabu Mulih saat arus mudik Lebaran. Untuk mengantisipasi kepadatan, pengelola jalan tol telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk penambahan kartu tol dan perbaikan jalan. Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pengelola tol Trans Sumatera ruas Palembang Indralaya dan Indralaya Prabu Mulih memastikan perbaikan jalan telah rampung lebih cepat dari target, yakni pada 15 Maret. Perbaikan ini dilakukan sesuai standar pelayanan minimal untuk meningkatkan kenyamanan pemudik. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas selama arus mudik akan meningkat 50% dari rata-rata harian 7.500 kendaraan menjadi 15.000 kendaraan. Selain itu, arus mudik tahun ini juga diprediksi lebih ramai 3% dibanding tahun sebelumnya, dengan puncak kepadatan terjadi pada hari Lebaran dan sehari setelah Lebaran. Mengantisipasi antrian di gerbang tol, pengelola telah menyiapkan 1.500 kartu tambahan, layanan isi ulang saldo, serta petugas yang akan ditempatkan di beberapa titik strategis. Sesuai arahan pemerintah, diskon tarif tol sebesar 20% juga diberikan bagi pengguna jarak terjauh, seperti rute Palembang Prabu Mulih dan sebaliknya. Diskon ini berlaku mulai 24 Maret 2025. Jadi SPM itu harus semuanya di main road itu zero pothole, jadi tidak ada lubang. Alhamdulillah per tanggal 15 Maret kemarin semuanya kerusakan jalan sudah diperbaiki dengan baik. Rambu-rambu, Pak? Rambu-rambu aman, semua terkendali, semua sudah dicek sama petugas rekan-rekan PJR. Kalau puncak Lebaran karena ruas tol Palembang Indralaya ini adalah bukan harus tol mudik, dia cuma hanya sifatnya silaturahmi. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, puncaknya itu di hari Lebaran, Pak. Hari H dengan hari plus 1, itulah puncaknya. Para pengendara yang melintas di ruas tol Palindra dan Indraprabu diimbau berhati-hati, terutama di titik rawan kecelakaan seperti interchange Pemulutan, Rambutan, dan Indralaya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang mengambil langkah proaktif dengan mempercepat pelantikan calon aparatur sipil negara. Rencananya proses pelantikan akan digelar secara serentak pada Mei 2025. Menteri Sekretaris Negara telah menetapkan pelantikan calon aparatur sipil negara tahun 2024 paling lambat dilakukan pada Juni 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dijadwalkan paling lambat Oktober 2025. Keputusan ini juga menekankan kesiapan masing-masing pemerintah daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kota Palembang mengambil langkah lebih cepat dengan merencanakan pelantikan CASN pada Mei 2025. Terus saya ingin jelaskan lagi buat teman-teman sekalian ya, kaitan dengan masalah CPNS dan P3K. Karena kita sudah dapatkan surat paling lambat itu di 1 Juni dan 1 Oktober.
Tetapi kami mengambil inisiatif pemerintah kota untuk kita adakan percepatan nantinya, khususnya pelantikan CPNS. Saya sudah minta BKPSDM untuk diadakan di bulan Mei dan juga termasuk nanti P3K juga. Pelantikan ini rencananya akan digelar secara serentak di Benteng Kuto Besa, Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilas laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Tim investigasi TNI dan Polri dalam meninggalnya 3 polisi saat menggerebek lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung, menemukan 1 pucuk senjata api yang diduga digunakan oknum TNI saat insiden terjadi. Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya pada Rabu 19 Maret 2025 malam di Makodam 2 Sriwijaya. Kapendam menjelaskan senjata api itu ditemukan sekitar 5-6 km dari lokasi sabung ayam di semak-semak. Senjata yang ditemukan laras panjang memiliki kaliber 5,56 mm. Namun, apakah senjata tersebut yang digunakan oleh 2 oknum anggota TNI yang saat ini status menjadi saksi dalam kasus ini masih dalam penyelidikan. Senjata sudah berada di Denpom Bandar Lampung untuk diperiksa dan juga diperiksa oleh bagian peralatan TNI AD dari Kodam 2 Sriwijaya. Sore ini senjata yang hilang, artinya kemarin mungkin oleh pelaku dibuang, sudah ditemukan. Sekarang lagi berproses menuju Denpom 23 Bandar Lampung. Dalam proses pemeriksaan, mungkin besok akan dicek oleh peralatan TNI AD, dalam hal ini mungkin kepalanya Kodam. Nah, itu jenisnya laras panjang, ukuran 5,56, kalibernya ya 5,56 mm. Kapendam juga menjelaskan beberapa selongsong peluru seperti yang ditemukan di TKP diperuntukkan untuk berbagai jenis senjata. Di antaranya jenis kaliber 5,56 mm yang digunakan TNI dan Polri, serta kaliber 9 mm umumnya digunakan untuk senpi laras pendek, sementara kaliber 7,72 biasa untuk senjata seperti AK-47. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah kantor di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan dalam upaya mengumpulkan bukti tambahan terkait operasi tangkap tangan yang berlangsung pekan lalu. Lokasi pertama yang digeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penggeledahan dengan pengawalan ketat dari polisi. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Kepala Dinas PUPR Oku NP yang ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya. Dari dalam kantor, penyidik KPK membawa beberapa koper diduga berkaitan dengan kasus yang ditangani. Sekretaris Dinas PUPR Oku M. Doro Jatun mengakui penggeledahan di ruang kerja Kepala Dinas dan penyitaan sejumlah dokumen. Namun ia memastikan pelayanan di dinas tetap berjalan seperti biasa. Tim dari KPK yang mana tujuan mereka datang ke sini tindak lanjut untuk melihat dan memeriksa serta membawa beberapa alat bukti yang mungkin masih diperlukan atau untuk digunakan bagi mereka di dalam proses yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah kami di sini semua hadir, mulai dari sekretaris, seluruh kepala bidang, kemudian PPK, kemudian Kasubag lengkap dan juga bendahara serta staf yang lain semuanya hadir tetap di kantor PUPR. Selain kantor PUPR, KPK juga menggeledah kantor pemerintah kabupaten serta kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 6 tersangka, masing-masing 1 aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, 3 anggota DPRD, dan 2 kontraktor. Dari operasi ini, KPK menyita uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah.
Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan. Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pengelola tol Trans Sumatera Ruas Palembang Indralaya dan Indralaya Prabu Muli memastikan perbaikan jalan telah rampung lebih cepat dari target, yakni pada 15 Maret. Perbaikan ini dilakukan sesuai standar pelayanan minimal untuk meningkatkan kenyamanan pemudik. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas selama arus mudik akan meningkat 50% dari rata-rata harian 7.500 kendaraan menjadi 15.000 kendaraan. Selain itu, arus mudik tahun ini juga diprediksi lebih ramai 3% dibanding tahun sebelumnya, dengan puncak kepadatan terjadi pada hari Lebaran dan sehari setelah Lebaran. Mengantisipasi antrian di gerbang tol, pengelola telah menyiapkan 1.500 kartu tambahan, layanan isi ulang saldo, serta petugas yang akan ditempatkan di beberapa titik strategis. Sesuai arahan pemerintah, diskon tarif tol sebesar 20% juga diberikan bagi pengguna jarak terjauh, seperti rute Palembang Prabu Muli dan sebaliknya. Diskon ini berlaku mulai 24 Maret 2025. Jadi SPM itu harus semuanya di main road itu zero pothole, jadi tidak ada lubang. Alhamdulillah per tanggal 15 Maret kemarin semuanya kerusakan jalan sudah diperbaiki dengan baik. Rambu-rambu, Pak? Rambu-rambu aman, semua terkendali, semua sudah dicek sama petugas rekan-rekan PJR. Kalau puncak Lebaran karena ruas tol Palembang Indralaya ini adalah bukan harus tol mudik, dia cuma hanya sifatnya silaturahmi. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, puncaknya itu di hari Lebaran, Pak. Hari H dengan hari plus 1, itulah puncak. Para pengendara yang melintas di ruas tol Palindra dan Indraprabu diimbau berhati-hati, terutama di titik rawan kecelakaan seperti interchange Pemulutan, Rambutan, dan Indralaya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbasil hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robin pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.